menit aja ngerekamnya. Oke Bu Eni, Bu Esti. Gimana? Oke. Ya udah, aku yang coba jadi coach. Oh coach, oke. Oke, sudah dimulai. Sudah saya rekam. Ini 16.20 ya. Oke, Ya. selamat sore Ibu Novita, apa kabar? Selamat sore Bu Eni, kabar baik, puji Tuhan. Bu Esti. Oke, kita ulangi aja, ulangi. Oke. Selamat sore Ibu Novi, apa kabarnya? Selamat sore Bu Esti, puji Tuhan, baik, sehat. Bu Esti Oh, bagaimana? ya, alhamdulillah sama sehat juga nih. Uh, jadi kita sore ini diberikan kesempatan untuk berbincang sejenak. Kira-kira topik apa nih yang bisa kita sharing ya, Bu Novi? Kalau dari saya mungkin lebih ke bagaimana nanti mengatur waktu sih ya Bu ya, mengatur waktu mengajar sama eh, waktu saya ini ya tugas-tugas mengajar, tugas-tugas tambahan dari sekolah seperti itu. Hmm, oh gitu. Jadi emang Bu Novi itu dapat eh, tugas mengajar dan tugas tambahannya apa saja tuh Bu? Kalau tugas mengajar hanya matematika wajib, tapi kebetulan ini 3 JP 1 minggu per kelas dikalikan 5 kelas, jadi ada 15 JP, lalu ada tugas tambahannya itu wakil kurikulum ya, kayak gitu. Sama membagi tugas yang tugas-tugas dari guru penggerak ini sih Bu, kalau saya mungkin yang ada 3 ini ya konsepnya di situ. Jadi tugas sebagai guru matematika, tugas sebagai wakil kurikulum, dan tugas sebagai CGP. Ya. Nah, kalau sejauh ini eh, yang Ibu lakukan untuk mengantisipasi ketiga hal ini gimana? Kalau sejauh ini sih saya mencoba ini sih Bu ya, karena kegiatan di sekolah saya itu padat ya. Kadang kita jam 3 selesai pembelajaran, selesai semua kegiatan. Sore itu kadang kita masih ada rapat seperti itu. Mm-mm. Kadang Sabtu masih masuk. Nah, kalau kemarin yang saya coba ajukan ke kepala sekolah itu ya kalau rapat itu dibatasin gitu. Kadang juga sudah bilang ke teman-teman kalau rapat itu dibatasin Mhm. berapa jam gitu satu sekali Mhm. rapatnya gitu. Karena kadang kita tuh banyak sekali yang dibahas gitu. Harusnya rapatnya fokusnya kemana, yang dibahas sampai kemana-mana kayak Iya, gitu. iya, Itu iya, yang iya. terkait tugas tambahan ya selain menjadi guru Mhm. seperti itu. Lalu ketika menjadi guru, saya mencoba untuk yang penugasan anak-anak itu kan kalau matematika itu kadang kan suka ini ya Bu ya. Kalau koreksi apalagi kelasnya banyak, anaknya banyak itu kan kita agak kesulitan. Nah, itu ya selama ini saya mencobanya karena kemarin sih muridnya kecil ya. Muridnya itu Mhm. eh, jumlahnya sedikit dalam satu kelas itu cuma 17 karena mapel pilihan. Nah, ini nanti tuh satu kelas itu 33 dari 5 rombel gitu kan. Apalagi kalau matematika Mhm. itu nggak mencoba soal itu kayaknya rasanya gatel ya. Mereka harus nyoba Iya, iya, gitu loh iya. soalnya gitu. Nah, ini saya masih bingung untuk gimana kalau nanti koreksiannya terlalu banyak, terus harus mengatur apa ya, pembagian kurikulum, penjadwalan, lalu Mhm. penilaian juga saya juga yang harus ngatur karena saya menginformasikan Bapak Ibu guru nilai dikumpul tanggal sekian berarti otomatis sebelum tanggal itu saya juga harus sudah selesai seperti itu. Oh, oh jadi Ibu juga men-share deadline eh, ujian dan pengumpulan nilai berarti ya? Ya, jadi kalau setiap biasanya sih kalau di tempat saya itu di Meet kita pakainya per 3 bulan sih Bu di Meet semester, lalu Mhm. nanti di akhir semester seperti itu. Jadi sebenarnya reminder-nya itu di per 3 bulan begitu. Nah di Mhm. awal tuh sebenarnya kita pernah buat kesepakatan nih 4 kali pertemuan kalau sudah ada nilai itu untuk dimasukkan ke LMS. Cuman ternyata eh, jarang dilaksanakan seperti itu sih Bu. Karena ya mungkin saya menyadari juga sih kita kegiatan di sekolah itu banyak. Terus Bapak Ibu guru juga menjadi pendamping ekskul. Di ekskul tempat kita itu kurang lebih ada 16 ya. Sampai sore pendampingan ekskul, belum nanti rapat dan yang lainnya, belum ngajal yang rombelnya banyak seperti itu. Mungkin ya karena itu menjadi salah satu eh, kontrol nilainya nggak tepat waktu seperti itu.
gitu, Bu. Kalau yang dari tugas CGP sendiri gimana menurut Ibu Novi? Nah, kalau tugas CGP sebenarnya kemarin itu terbantu karena saya ngajarnya itu hilang satu kelas ya Bu ya. Hilang satu kelas karena awalnya kelas 11 12 karena kelas 12 sudah lulus jadi saya cuma fokus di satu angkatan aja. Jadi nggak terlalu berat gitu. Jadi tugas-tugas kalau yang kemarin itu masih bisa saya atur kalau harusnya ngumpulnya tanggal 19 gitu. Biasanya tanggal 14 itu sudah saya kumpulkan biar nanti sisa waktunya itu bisa saya gunakan untuk mengerjakan tugas-tugas dari sekolah seperti itu. Entah nanti tiba-tiba ada informasi koordinasi dengan kepala sekolah atau tiba-tiba nanti ada permasalahan pendampingan anak atau karena harus ada kegiatan baru jadi kita harus membuat kayak sistem baru kayak gitu sih. Nah, kalau bagaimana menurut Bu Novi untuk skala 1 sampai 10 kira-kira progres on schedule dari ketiga tugas tadi itu gimana Bu sejauh ini? Kalau saat ini ya karena kemarin kelasnya ini sih masih bisa dijangkau itu ya saya rasa di angka angka 7 sih udah ya Bu, 7. Cuman saya nggak mau berhenti di angka 7, saya ingin coba di angka 9 gitu. Jadi eh, penjadwalan, pengaturan kegiatan kurikulum itu bisa saya selesaikan dengan lebih tepat waktu. Lalu yang biasanya saya agak molor itu kan koreksi ya Bu ya. Koreksi itu saya suka molor-molor sama anak-anak. Kadang mau tes gitu buku masih saya bawa kayak gitu. Mau ujian gitu buku juga masih saya bawa karena ya mungkin karena beberapa tugas itu belum tugas tambahan itu belum saya selesaikan. Kadang ada kelupaan koreksi. Nah, mungkin harapannya nanti sih di posisi ini untuk yang koreksi itu di kelas mungkin saya nggak harus membuat soal-soal yang harus mereka tulis gitu kali ya. Jadi bisa langsung saya lakukan penilaian di kelas seperti itu. Karena saya mikirnya itu untuk 5 rombel dengan jumlah siswa 33 per kelas itu kayaknya kalau saya buat hanya model tugas yang paper aja itu pasti menyulitkan saya sendiri, saya pikirnya segitu. Lalu untuk yang tugas CGP mungkin ya semakin kesini kayaknya sih materinya semakin menantang gitu ya. Semoga sih nanti bisa ya masih bisa konsisten gitu, konsisten H-3 atau H-2 atau H-1 itu bisa dikumpulkan karena yang terakhir-terakhir kemarin itu mungkin karena beberapa kegiatan padat berbarengan dengan kegiatan sekolah itu ada satu kegiatan itu yang saya lupa yang jurnal refleksi 2 mingguan. Saya ingatnya sih masih hari Oh apa iya, ya waktu itu masih 2 hari lagi gitu kan. Ternyata itu hari itu iya. terakhir terus saya tuh baru ingatnya itu di jam berapa jam 9 kalau nggak salah jam 9 saya baru ingat itu Bu. Akhirnya tuh saya tuh cuman eh, yang saya ingat dipelajari, yang saya pelajari itu apa, terus saya cuma ganti template yang ada di Canva itu dengan materi yang saya buat gitu biar nggak terlambat gitu. Sakingnya itu ada beberapa kegiatan yang numpuk dan saya mikirnya oh masih lama nih ya mungkin karena saya pencatatan ya mungkin nanti saya tingkatkan lagi pencatatan tidak hanya eh, di HP kan kadang suka lupa ya post-it-nya mungkin nanti juga harus di apa ya saya harus tempel dinding gitu kali ya untuk pengingat kayak gitu. Hari ini saya harus ngapain aja gitu biar nggak ada yang kelewatan. To do list-nya ya. Iya mungkin di to-do list-nya sih Bu karena ya selama ini saya oh ya saya inget-inget nih ini pas pulang sampai rumah oh iya ini belum ya kemarin gitu. Ya paling Iya, mepet iya. tuh ya itu tugas Jadi, yang refleksi 2 mingguan itu sih yang kemarin bener-bener lupa ya ingetnya masih 2 hari lagi ternyata yang masih 2 hari lagi itu apa ya koneksi antar materi itu itu Bu. oke. Jadi sebetulnya Ibu Novi itu udah ada beberapa rencana ya, yaitu diantaranya tadi mau bikin reminder di handphone, cuman kalau lupa Ya ditambah reminder yang to do list-nya di print out pakai post-it ya ya betul gitu. Bu. Terus kira-kira untuk mendukung rencana itu ada siapa yang bisa membantu Ibu tuh? Sebenarnya kalau di kurikulum itu saya ada timnya sih Bu, ada 2 staf begitu. Mungkin nanti akan lebih terstruktur lagi sih ya pembagiannya. Kalau kemarin tuh
memang kita sistemnya kerja sama-sama ya, karena masih kayak di kurikulum Merdeka ini kan kita masih belajar ya nanti untuk pendampingan yang model kayak gini gimana. Lalu kalau untuk pengayaan modelnya seperti apa, bimbel TO seperti apa. Nah kemarin itu saya sih udah coba membagi ya untuk beberapa hal kayak membuat Google Classroom, membuat daftar nilai, lalu untuk membuat buku jurnal seperti itu sudah dibagi rata seperti itu. Jadi semuanya nggak jatuh di saya semua kayak gitu. Karena dulu Iya. kita ya semuanya ide dari saya terus nanti baru saya share ke teman-teman. Nah ini lebih kayak kita buat grup lagi sendiri karena kan ada grup yang bersama Iya, kepala iya. sekolah ya yang dalam satu staf itu. Kadang kan kalau mau diskusi itu agak sungkan gitu ya. Takutnya ada kayak obrolan kita yang terlalu santai bersama teman gitu. Jadi kita buat grup sendiri, membagi tugasnya di situ. Harapannya sih itu nanti bisa berjalan lancar dan bisa membantu yang di tugas kurikulumnya di situ gitu. Jadi untuk penilaian pun kan nanti juga ngaruhnya di kurikulum juga gitu. Jadi yang harus ngingetin nilai nggak harus cuman saya sendiri karena saya udah punya staff seperti itu. Lalu kalau untuk yang terkait apa namanya koreksi ya tadi ya Bu ya untuk koreksi mungkin saya buat kesepakatan sih mungkin ya dengan anak-anak kalau nanti mereka telat mengumpulkan kan masih banyak ya Bu anak-anak itu apalagi di sini anak laki-laki itu kadang suka lupa kalau nggak diingatkan itu tugas suka terlambat gitu. Mungkin saya harus buat kesepakatan kalau kamu terlambat nilai maksimal walaupun betul semua itu harus berapa seperti itu biar nanti ya tetap saya koreksi tapi itu ya biar mereka itu menghemat waktu saya sih kalau saya rasa begitu ya. Kalau semua mengumpulkan tepat waktu itu kita koreksi kan cepet ya, semangat gitu. Tapi kok masih ada separuh yang belum ngumpulin tugas gitu tuh, mau koreksi, "Loh ini udah Terlambat dimasukin ke ya. sistem, yang ini belum." Ya takutnya nanti ada yang terlewat kayak gitu. Mungkin saya buat kesepakatan dengan anak-anak biar nanti penilaian juga bisa berjalan lancar kayak gitu. Kalau untuk yang dari tugas CGP ya mungkin saya harus buat to-do list sih, to-do list itu tadi hari ini harus ngapain walaupun sebenarnya waktu itu kan Pak Sigit sudah ngasih ya kayak kalender hari ini kita harus ngapain-ngapain gitu tapi kayaknya memang saya itu tipe pelupa ya Bu ya. Ingat nih hari ini, nanti takutnya habis itu lupa. Harus ada yang saya catat memang gitu. Oke, nah tadi dengan mendengar rencana aksi dari Bu Novi udah cukup jelas ya. Jadi saya mensupport rencana dari Ibu Novi dan hanya bisa mendoakan mudah-mudahan Ibu bisa on schedule, on track juga dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Novi untuk sharingnya hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa ada yang sedikit terurai kali ya. Mungkin Bu Novi banyak di pikirannya hanya mandek sendiri. Mungkin dengan kita sharing begini, mudah-mudahan bisa berbagi sedikit. Ya, Demikian Ibu Novi, ada yang mau baik. Terima disampaikan dari kasih Bu Novi? banyak. Kalau dari saya sih Apa yang terima kasih dengan dirasakan? Besti ya. Jadi tadi ada beberapa sih memang ide-ide itu muncul ya, pemikiran-pemikiran itu tiba-tiba muncul yang memang harus saya lakukan sih sebenarnya. Kalau nggak seperti itu juga nanti takutnya itu beban untuk saya sendiri. Pekerjaan juga harusnya kan bisa bersama-sama, nggak perlu ditanggung sendiri seperti itu. Karena saya yakin pasti teman saya itu juga terbuka kok, eh, nggak harus saya minta pun kadang mereka juga ini sih ini hari ini mau dibantu apa seperti itu mungkin kalau nanti lebih ada pembagian tugas yang detail gitu mungkin mereka akan lebih tahu job desk-nya walaupun nanti ketika kita mintain tolong tambahan seperti ini pasti juga akan dibantu gitu sih Bu. Itu terima kasih banyak Bu Esti sudah dibantu untuk mencerahkan. Sama-sama Bu Novi, terima kasih. Oke. Ini waktunya masih 2 menit. Sekarang 16.33. 16.33 ya. Berarti tak tambahin ngomongku aja ya. Apa Bu Monggo, Esti? monggo. Oke. 1 menit lagi nih, monggo. Oh ya, baik. Lalu poin yang bisa saya ambil, saya nanti akan mencoba terkait tadi koordinasi dengan teman-teman sehingga nanti untuk tugas kurikulum bisa berjalan lancar, lalu untuk pengumpulan tugas CGP juga nggak terjadi keterlambatan atau mendadak dangdut baru dikerjakan hari itu juga biar nggak lupa. Nanti saya akan mencoba membuat to-do list yang tertulis mungkin agak tradisional sih tapi
hal seperti itu mungkin yang lebih bisa membantu saya, karena kadang kalau saya udah buat di HP, tapi ternyata di HP itu kurang optimal. Mungkin kalau yang lewat di kertas itu kadang yang bisa kita centang-centang seperti itu yang lebih diingat di saya, gitu sih. Kurang lebih itu nanti yang akan saya lakukan. Terima kasih Bu Baik. Esti. Terima kasih juga Bu Novi atas sharing-nya. Jadi saya juga jadi ada gambaran membuat timeline seperti itu. Makasih ya Bu Novi. Selamat Oke, sore. sama-sama Sampai Bu. ketemu. Selamat sore. Terima kasih. Nah, waktunya sudah cukup pas tadi 15 menit. Saya stop berarti ini ya. Ya, stop. Nanti record Monggo. lagi ya.